kali. Ih, sudah kangen kali lagi bersama anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik. Hari ini kita baru pertama kali belajar tatap muka seperti biasanya. Karena yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, semua aktivitas yang kita lakukan tidak dapat seperti biasanya, sama seperti belajar. Nah, walaupun hari ini kita sudah belajar tatap muka, kita tetap menggunakan sesi atau gelombang. Ada sesi 1 yaitu pagi dan sesi 2 yaitu sesi siang. Nah, untuk hari ini kalian semua pada masuk pagi. Namun minggu depan kalian akan masuk siang karena setiap minggunya kita akan bergantian antara masuk pagi dan masuk siang ya. Oke. Walaupun kita sudah belajar tatap muka, kita harus menjaga atau tetap mematuhi protokol kesehatan, itu dengan mematuhi 3M. Apa saja itu 3M? Ada yang tahu? Dia memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, benar sekali, tepat sekali Tasya. Oke, langsung saja sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dan membaca ayat suci Al-Quran. Ya, mari kita baca doa belajar dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, doa selesai. Selanjutnya kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, minggu lalu pembelajaran daring kita sudah membaca surah Al-Imran ayat 3 sampai 5. Nah, untuk hari ini kita akan membaca surah Al-Imran ayat 6 sampai 8 ya. Dibuka dulu Al-Qurannya. Oke, sudah dibuka semua? Ya. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Walladzi yanzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasuluna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat suci Al-Quran. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk nama-nama yang ibu panggil yang hadir diharapkan mengatakan hadir. Aliza Zulfa, Anira Pratiwi, Cika Ayu Andira, Intan Pratiwi, Dwi Ramadhani, Ega Dimas, Firman Satriawan, Ana, Inaya, Irham, Nisa, Salim. Selanjutnya, alhamdulillah hari ini kita sudah hadir semuanya. Walaupun sebelumnya kita belajar daring, namun ibu lihat anak ibu semua hari ini semangat belajarnya ya. Ya harus gitu karena kita sebentar lagi akan ujian semester ganjil. Jadi harus rajin datang, rajin belajar agar tidak ketinggalan pelajaran. Benar sekali. Nah, untuk hari ini gelombang pertama yang masuk ada 15 orang. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan bertanya kepada kalian. Pada pembelajaran daring minggu lalu kita belajar tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya,
Ada yang masih ingat mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah? Yang masih ingat yang ingin memberikan pendapatnya boleh angkat tangannya. Ya, Naya. Nah, ya dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Ayyubiyah diambil dari nama terakhirnya. Dinasti Ayyubiyah ini berkuasa selama kurang lebih 79 tahun. Dinasti Ayyubiyah ini berhasil menggantikan kekuasaan dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah menjadi bermazhab Sunni. Benar sekali. Kemudian ingin Ibu tanya kembali kepada kalian, adakah yang masih ingat mengenai bidang apa saja yang maju pada masa Daulah Ayyubiyah? Ya, apa nak? Ada yang tahu? Kurang tepat, sedikit lagi. Ada yang ingin menjawab lagi? Ya, lama. Ada 4. Ada bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, pertanian, dan bidang militer. Benar sekali. Oke, alhamdulillah Ibu lihat kalian masih semangat, masih ada yang ingat mengenai pembelajaran pada dari minggu lalu. Nah, untuk itu kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya mengenai pemimpin besar dan ilmuwan Muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, Ibu akan membuat peta konsep di papan tulis. Kemudian kalian simak baik-baik. Nanti akan Ibu berikan tugas proyek yang sudah Ibu umumi di dalam grup kalian. Ingat kan apa saja yang Ibu suruh dan Ibu suruh membawa alat dan bahannya? Ingat kan? Ica, ingat. Oke. Dengarkan terlebih dahulu dan lihat di papan tulis apa yang sudah Ibu tulis. Nanti Ibu tanya terlebih dahulu, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kemudian kalian akan membuat tugas proyek kalian. Ya. Di sini Ibu akan menulis pemimpin besar dan ilmuwan Islam pada Daulah Ayyubiyah. Lihat juga di bukunya ya, tadi kepada kalian halaman 48. Lihat ya, biar lebih paham. Nah, pemimpin besar dari ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah ini mencakup 2 hal penting. Yang pertama, ada di buku apa yang pertama? Penguasa besar pada Daulah Ayyubiyah. Benar sekali. Akan ditulis di papan tulis ya. Penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Kemudian yang kedua apa nak? Mengenai sumbangan besar ilmuwan Muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Benar. Nah, sudah terlihat jelas di papan tulis kan mengenai peta konsep pemimpin besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Sudah yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Oke. Pemimpin besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah mencakup 2 hal penting. Nah, yang pertama ada penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Tadi sudah Ibu jelaskan, pada minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa penguasa besar Daulah Ayyubiyah itu dikenal oleh pada saat dipimpin oleh Sultan Al-Ayyubi atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
berkuasa selama 79 tahun. Nah, Sultan Salahuddin Ayyubi ini dikenal sosok yang bijaksana, sangat peduli terhadap warga dan masyarakatnya, sehingga banyak kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Contohnya tadi ada bidang pendidikan, kemudian bidang militer, bidang ekonomi dan perdagangan, dan bidang pertanian. Ya, selanjutnya ada sumbangan besar ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Sangat banyak sekali mengenai sumbangan besar yang dilakukan para ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Namun, yang paling terkenal ada 4 saja. 4 penemuan ilmu yang terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah. Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca buku? Ada yang sudah membaca buku tadi malam? Iya. Ada, Bu. Enggak. Berarti kurang semangat ini. Kenapa? Seharusnya ketika kita belajar esoknya, malamnya kita belajar dulu di rumah agar tidak bingung, agar paham apa yang dijelaskan oleh guru. Oke, ada 4 ilmu yang sangat terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah, sumbangan besar dari ilmuwan-ilmuwan. Yang pertama ada ilmu teosofis, yaitu pada saat As-Suharawardhi Al-Maktil. Nah, beliaulah pertama kali menemukan tentang ilmu teosofis ini. Kemudian terkenal di penduduk Daulah Ayyubiyah. Yang kedua ada ilmu qasidah. Penemunya adalah ilmuwan besar bernama Al-Busihri. Qasidah tahu? Yang kita pakai nasib, ada gendangnya, gendang, ada kerincing. Tahu kan? Ada yang pernah ikut nasib di MTQ, qasidah, nasib. Wah, hebat sekali kamu, Eca. Iya, udah pernah juara berarti ya. Oke, yang ketiga ada ilmu mantik. Ditemukan oleh ilmuwan besar bernama Abdul Latif Al-Baghdadi. Yang keempat ada ilmu fikih. Ditemukan oleh ilmuwan besar bernama Abu Abdullah Al-Qudai. Ilmu fikih ini ilmu yang sangat harus dikuasai oleh mukmin. Ya, karena di situ ketentuan Islam baik ibadah, muamalah dijelaskan. Kita juga belajar fikih kan sama guru siapa? Sama Bu Siti. Ya. Nah, jadi kalau belajar harus diperhatikan dengan benar agar tidak salah kaprah. Gimana? Setelah Ibu jelaskan di peta konsep dan Ibu jelaskan lagi, apakah kalian sudah memahami mengenai pemimpin besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah? Paham tuh? Paham? Nah, iya. Oke, kayaknya ini benar cuma 8 orang, 7 orang ini kemana ya? Paham tuh? Nah, gitu dong, semangat. Jadi kita, Ibu pun belajarnya semangat, mengajari kalian semangat. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tugas proyek. Mengenai peta konsep yang sudah ada di papan tulis, kemudian kalian kembangkan. Kalian membuat karya semenarik mungkin dengan alat dan bahan yang sudah Ibu suruh membawanya pada hari ini. Dibawa semua kan? Dibawa ada gunting, lem, kertas karton, cat warna-warni, dan HVS warna-warni. Bukan sama Ibu aja kan kalian sudah pernah membuat karya atau tulis proyek ini? Bukan. Sama guru-guru lainnya sudah pernah? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membuat 3 kelompok karena yang datang pada gelombang hari ini ada 15 orang. Kita membuat menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari berapa? 5 orang. Oke. Mau Ibu yang pilih kelompoknya atau kalian saja? Kalian saja? Benar?
harus dipilih benar-benar. Jangan semua pintar nggak boleh, harus digabung. Mana anak yang pintar, mana anak yang sedikit malas. Ya, Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Bagaimana? Sudah semua? Sudah dibuat nama-nama kelompoknya? Sudah dapat siapa saja temannya? Boleh kalian tulis terlebih dahulu di kertas. Kelompok misalnya kelompok 1, namanya 1, 2, 3, 4, 5, siapa saja. Kemudian diserahkan ke Ibu ya. Oke. Mana? Oke, mana lagi? Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Iya, semua kelompok sudah Ibu ambil nama-namanya. Jadi kalau ada yang nggak semangat mengerjakan, nggak mau bantuin, kasih tahu aja ke Ibu ya. Jangan takut. Baik, Ibu akan memanggil nama-nama kelompoknya. Dari kelompok 1 ada Inaya, Lanang, Irham, Eca, dan Sali. Nah, untuk kelompok 2 ada Indah, Intan, Andira, Cika, sama Dimas. Untuk kelompok 3 ada Satria, Dina, Tasya, Naya, dan Cinta. Oke. Duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah dapat? Sudah. Selanjutnya kita buat tugas proyek dimulai dari sekarang. Mau berapa lama nih mengerjakannya? 20 menit, 30 menit. Berapa nak? 15 menit. Iya, kenapa pada beda-beda nih? Berapa setuju kita mau buat berapa menit? 20 menit aja ya? Cocok rasa Ibu 20 menit. Gimana? Pas enggak? Pas 20 menit. Nah, nanti kalau misalnya memang belum siap, Ibu kasih tambahan waktu 10 menit lagi. Tapi tetap harus dikerjakan selama 20 menit itu. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Ibu berikan. Ya, buat semenarik mungkin. Nanti akan ada hadiah ataupun penghargaan dari Ibu untuk kelompok yang sangat bagus tugas proyeknya. Kita mulai dari sekarang ya. Ya, udah siap anak-anak Ibu? Udah siap tugas kelompoknya, tugas proyeknya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3? Oh belum? Kenapa? Kurang kerja sama kalian? Kan Ibu kasih waktunya sudah sedikit lama, 20 menit. Oke, karena ada 2 kelompok yang belum siap, Ibu kasih waktu tambahan 5 menit saja ya. Kalau 10 menit kayak ini kebanyakan. 5 menit saja ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Yuk kerjakan sekarang, jangan malas. Harus kerjakan sama-sama, ini kan tugas proyek, tugas kelompok. Kan semuanya? Kelompok 1, 2, 3? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi setiap kelompoknya bersama anggota-anggota kelompoknya. Paham? Paham. Kita mulai dari kelompok 1. Iya, bagus sekali. Ini contoh kelompok yang sangat-sangat bekerja sama nih. Ya. Kelompok 2, silahkan maju. Belum siap, Nak? Karena udah Ibu kasih waktu loh. Ya udah, tidak apa-apa, maju saja. Bagus kok, mari kita beri tepuk tangan. Yang ketiga, kelompok 3 sini. Ada 5 orang kan? Ya, coba jelaskan. Ih, mantap. Suka kali Bu. Mari kita beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah sudah kita lihat penampilan dari kalian. Presentasi tugas proyek yang sudah Ibu berikan mengenai pada konsep pemimpin besar dan ilmu Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, setelah Ibu jelaskan, setelah kalian presentasi, apa ada yang masih ingin kalian tanyakan di dalam benak kalian? Jika ada, Ibu persilakan. Ya, ada apa? Apa Sali? Oh, ada berapa sultan yang berkuasa selama 79 tahun pada masa Daulah Ayyubiyah? Oke, ada yang tahu jawabannya sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Sali? Tidak. Apa di buku tidak ada, Nak?
ada, tapi cuma dikasih tahu 9 orang sultan saja, tapi tidak ada namanya. Masa sih tidak ada? Benar. Oke, Ibu akan menjelaskan ada 9 sultan yang berkuasa pada masa Daulah Ayyubiyah selama kurang lebih 79 tahun. Yang pertama yaitu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua ada Sultan Al-Mansur Nasiruddin. Yang ketiga ada Sultan Al-Adil Saifuddin. Yang keempat ada Sultan Al-Kamil Muhammad. Yang kelima ada Sultan Al-Adil Saifuddin. Dan yang keenam ada Sultan As-Saleh Nazmuddin. Yang ketujuh, yang ketujuh apa kedelapan? Kedelapan Sultan Muazzam Turansyah. Dan yang kesembilan Sultan Al-Ashraf Mujafaruddin. Namun di antara 9 sultan yang berkuasa pada masa Daulah Ayyubiyah, yang paling berhasil memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah adalah Sultan siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, beliau sangat berpengaruh pada masa Daulah Ayyubiyah, memberikan dorongan-dorongan yang baik untuk kemajuan pada masa Daulah Ayyubiyah. Baik, sudah terjawab ya pertanyaan dari. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Dia Satria ingin bertanya apa? Ilmu mantik. Apa maksud dari ilmu mantik? Ya, ilmu mantik adalah ilmu atau sebuah ilmu yang menggunakan akal pikiran manusia atau otak untuk memperoleh jalan yang lurus, memperoleh suatu kebenaran dalam suatu permasalahan. Oke. Baik, pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Untuk 3 kelompok tadi, menurut Ibu yang paling bagus yang bisa mendapat penghargaan adalah kelompok 1 karena mereka menjelaskannya secara rinci. Kertas kartun atau tugas proyeknya sangat menarik sekali. Ya, nanti datangin Ibu ya, ada hadiah dari Ibu buat kalian untuk 5 kelompok atau 5 orang ya? 5 kelompok, 5 orang. Dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah Ibu jawab, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah dinasti Ayyubiyah merupakan dinasti yang terkenal pada saat dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, nama Ayyubiyah diambil dari nama terakhir Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah ini berkuasa selama kurang lebih 79 tahun dengan dikuasai oleh 9 sultan. Sultan-sultan yang sangat terkenal pastinya. Kemudian bidang apa saja yang maju pada masa dinasti Ayyubiyah? Tadi udah Ibu jelaskan ada 4. Yang pertama bidang pendidikan. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah, kota pendidikan terletak pada kota Damaskus. Mengapa demikian? Karena kota Damaskus merupakan kota yang sangat strategis tempatnya. Kemudian di kota Damaskus juga sudah dibangun madrasah untuk murid-murid yang ingin belajar Al-Quran. Nah, dari situlah Damaskus disebut juga dengan kota pendidikan. Dan dilakukan pembenahan-pembenahan lainnya, didirikan masjid, tempat-tempat untuk belajar ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang kedua adalah bidang ekonomi dan perdagangan. Ya, pada masa Daulah Ayyubiyah, bidang ekonomi pada pemerintahannya melakukan hubungan antara Daulah Ayyubiyah dengan kota-kota Timur Tengah lainnya. Dari situlah ekonomi dan perdagangan Daulah Ayyubiyah semakin naik, terkenal sampai ke jalur internasional. Tentunya akan membuat masyarakat
semakin senang karena ekonominya semakin naik dan bisa menghidupi semua keluarganya yang ada di rumah tentunya. Yang ketiga bidang militer. Pada pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, bidang militer Daulah Ayyubiyah terkenal sangat tangguh karena memiliki alat-alat peperangan yang sangat bagus, yang sangat top, sehingga tidak takut dalam melawan musuh. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bidang pertanian. Pada masa pemerintahan Daulah Ayyubiyah sudah dibangun irigasi-irigasi untuk pertanian, untuk tanah yang bagus. Masya Allah sekali, bukan? Kemudian Bu, apa lagi kesimpulannya? Ya, kesimpulan selanjutnya adalah banyak sumbangan-sumbangan besar yang diberikan pada ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Namun yang terkenal juga ada 4 yang paling sering kita ketahui, yang paling sering kita dengar. Yang pertama adalah mengenai bidang ilmu teosofis, ditemukan oleh ilmuwan besar bernama As-Surawardi. Nah, pada penemuan ilmu teosofis ini dikenal dengan konsep cahaya, mengenai ilustrasi dan akal pikiran. Yang kedua apa? Yang kedua, ilmu qasidah. Ya, ilmu qasidah ditemukan oleh ilmuwan besar bernama siapa? Al-Busiri. Terkenal karena Al-Busiri merupakan sosok yang sangat-sangat rajin dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, agama, dan sastra. Sehingga salah satu karya yang sangat terkenal ialah Qasidah Al-Badra. Yang ketiga, ilmu mantik yang ditemukan oleh penemu atau ilmuwan besar bernama Abdullah Latif Al-Baghdadi. Ya. Selain ilmu mantik, beliau sangat ahli dalam ilmu bayan, hadis maupun ilmu kedokteran. Masya Allah sekali. Dan yang keempat adalah ilmu fikih, ditemukan oleh seorang ilmuwan besar bernama Abu Abdullah Al-Khudai. Ilmu fikih ini sangat-sangat penting. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa ilmu fikih mengandung tentang keagamaan yang sangat banyak, mengenai 4 mazhab, ibadah, muamalah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak sekali karya-karya ilmuwan Abu Abdullah Al-Khudai ini, yaitu mungkin kalian juga sudah sering mendengar bahkan membacanya, yaitu tentang cerita para nabi, mengenai perawi-perawi hadis nabi, dan cerita-cerita fikih lainnya yang sangat berguna dalam kehidupan kita, yang tentunya menjadi pedoman kita agar tidak salah kaprah dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita. Sangat bermanfaat sekali, bukan? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu pekerjaan di rumah. Lihat atau buka bukunya halaman 52. Nah, di situ ada pilihan ganda, soal pilihan ganda dan isian mengenai pemimpin besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Ditulis di buku ya Nak, di buku PR, jangan di buku catatan, tidak boleh dicampur. Tulis tangan. Lengkap ABCD-nya di buku. Nah, nanti jawabannya bisa disilang atau dilingkari. Jangan lupa untuk minggu depan juga kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi siang. Jam berapa masuknya? Jam 1 setelah ba'da zuhur. Jangan lupa minggu depan kita masuk pada jam kedua, yaitu jam 1 setelah ba'da zuhur. Baik, boleh masukkan buku-bukunya ke dalam tas karena kita sudah siap belajarnya. Dan
tidak ada pembelajaran lagi, kita boleh pulang. Setelah ini kita boleh pulang ke rumah masing-masing. Jangan kemana-mana dulu ya nak. Kalau misalnya belum dijemput, boleh menunggu di depan. Jangan berkeliaran kemana-mana, nanti orang tuanya kecarian. Paham? Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah.